Pas gajian kok ternyata gajinya lebih dikit, padahal yang di offering letter lebih gede. Terus kenapa kok beda? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Oke, 4 hal ini bakal motong gajimu setiap bulan. Jadi video ini saya dedikasikan buat kalian yang masih nyari kerja dan belum dapat kerja. Kalau yang udah dapat kerja, saya yakin informasi ini tidak begitu penting lagi. Karena kamu udah dapat gaji, kamu udah dapat slip gaji, udah tahu nih apa aja yang bakal motong gajimu. Tapi yang belum pernah dapat kerja, yang lagi nyari kerja, yang lagi tes kerja, mungkin kamu belum tahu 4 hal ini. Jadi saya akan ceritain dari awal dulu. Ceritanya gini. Kalau kita menerima offering letter atau penawaran pekerjaan yang di situ ada nominalnya gaji. Nah, gaji yang tertulis di situ tuh belum tentu itu yang akan kamu terima setiap bulan. Dalam arti belum tentu angkanya itu yang masuk ke rekeningmu. Bisa jadi akan ada pemotong-pemotong lain yang akan mengurangi nominal itu menjadi lebih kecil. Nah, saya mau ngasih tahu ke kalian semua 4 pemotong gaji yang paling umum terjadi di setiap perusahaan. Saran saya, kamu catat nih 4 hal ini dan nanti kamu bisa tanyain ke perusahaan yang udah menerima kamu atau yang udah beri offering letter ke kamu untuk bahan pertimbangan menentukan kira-kira offering letternya cukup atau enggak sih gitu. Oke, nggak usah lama-lama, tapi sebelum saya mulai, kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe di bawah biar channel ini terus berkembang. Oke, saya anggap kalian udah klik nih. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, 4 hal yang bakal motong gajimu setiap bulan. Yang pertama adalah pajak atau tax. Jadi gini, setiap orang yang bekerja di perusahaan nanti kalau kita menerima gaji pasti kena pajak. Itu biasanya disebut PPh 21. Tapi tenang, ada beberapa pendapatan yang tidak kena pajak. Kalau nggak salah tuh di bawah 54 juta, kalau belum merit, kalau udah merit 60 juta. Jadi ada perhitungannya nanti tergantung gajimu. Kalau gajimu cuma 2 juta per bulan, terus dikali 12, total setahun 24 juta, itu nggak akan kena pajak. Nah, jadi yang kena pajak itu pendapatan yang di atas PTKP. PTKP itu singkatannya pendapatan tidak kena pajak. Nah, kalian bisa searching di website, ada kok PTKP itu berapa sih itu. Jadi kalau pendapatan kita dalam setahun melebihi PTKP itu, kita akan dikenakan pajak. Nah, yang jadi pertanyaan gini, beberapa perusahaan tuh ada yang stylenya pajaknya itu ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Ada juga yang pajaknya disubsidi oleh perusahaan. Artinya gimana tuh bang? Artinya gini, kalau ditanggung sendiri, berarti nanti nominal gaji yang tertulis di offering letter itu nanti bakal dikurangin dengan nominal pajak. Tapi kalau disubsidi perusahaan atau ditanggung perusahaan, nominal gaji yang ditawarkan itu udah include pajak. Artinya apa? Kita nggak perlu bayar pajak sama sekali karena udah jadi urusannya perusahaan untuk mengcover pajakmu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, BPJS Kesehatan. Ya, walaupun perusahaanmu punya asuransi yang mungkin plafonnya cukup menarik, bahkan lebih bagus daripada BPJS, kamu masih tetap bikin atau bayar iuran BPJS Kesehatan loh. Jadi gini, pengalaman saya udah pernah kerja di beberapa perusahaan, jadi even saya udah punya asuransi kesehatan, saya tuh ternyata tetap diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan. Kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong, ini adalah kewajiban setiap perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya di program BPJS Kesehatan. Nah, nominalnya berapa nih bang gitu? Nominalnya itu gabungan. Jadi perusahaan tetap ngasih subsidi, kita juga harus iuran. Jadi contoh nih, perusahaan 5%, kita 3% atau gimana. Nah, itu tergantung perusahaanmu. Tapi totalnya bukan kita semua yang nanggung. Jadi iuran perusahaan sekian persen, kita sekian persen. Nah, ini perlu kalian tanyain juga kalau nanti kamu keterima di suatu perusahaan. Tanyain dong, potongan BPJS Kesehatan berapa persen nih dari nominal gaji. Nah, itu bisa jadi referensi kamu untuk menghitung berapa nilai eksak yang bakal masuk ke rekeningmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini wajib banget, setiap perusahaan tuh wajib mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan. Di sana tuh banyak banget manfaatnya, tapi yang paling saya highlight atau saya notice itu adalah jaminan hari tua. Jadi beberapa orang mungkin tidak tahu kalau kita diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, di situ itu nanti akan ada saldo kita, saldo jaminan hari tua, di mana itu bisa kita ambil ketika kita bekerja lebih dari 10 tahun atau udah pensiun.
Nominalnya cukup menarik dan cukup besar, tergantung dari masa kerja kalian juga dan gaji pokok kalian. Nah, itu iurannya akan dibagi juga. Perusahaan bantu iuran, kamu juga akan dipotong iuran. Makanya ini perlu kamu tanyain juga ketika kamu offering letter. Potongan untuk BPJS Ketenagakerjaan berapa persen ya? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dana pensiun. Nah, untuk dana pensiun ini tergantung ke perusahaan kalian masing-masing, dan saya percaya setiap perusahaan tuh punya rules dan aturan masing-masing. Bahkan ada juga yang nggak ada. Kalau yang ada, contohnya dana pensiun tuh apa? Astra Aviva, terus ada Manulife, terus ada Allianz, kayaknya ada sih, Mandiri juga ada kalau nggak salah. Jadi itu kan kerjasama dengan pihak ketiga, biasanya disebut DPLK, itu kayak pengelola keuangan gitu. Tujuannya itu untuk mempersiapkan pensiun kita. Jadi waktu pensiun, selain kita dapat dari BPJS Ketenagakerjaan, kita juga bakal dapat dari DPLK, dan tentunya dari perusahaan juga dapat pesangon. Makanya ada namanya iuran dana pensiun. Nah, ini perlu kamu tanyain di perusahaan yang lagi nerima kamu, ada nggak program dana pensiun itu. Nah, kalau ada, berapa potongan yang harus dibayarkan karyawan. Karena setiap perusahaan itu aturannya sendiri-sendiri. Nah, poin 2, poin 3, poin 4, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, semua regulasinya itu yang ngatur adalah perusahaan masing-masing. Tapi kalau pajak, regulasinya kalian bisa lihat di websitenya Direktorat Jenderal Pajak, karena di sana udah ada simulasi perhitungan pajak itu seperti apa sih. Jadi PTKP itu di berapa juta, nanti kalau gajimu melebihi itu selama setahun akan kena pajak berapa persen sampai pendapatan berapa, nah, dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajarin secara umum karena regulasi yang ngatur pemerintah. Tapi kalau poin 2, 3, 4 itu tergantung perusahaan masing-masing. Oke, itu adalah 4 item atau 4 hal yang bakal motong gajimu. Jadi pastikan kalau kamu menerima tawaran pekerjaan, kamu sudah tahu semua itu, biar nggak merasa pas gajian kok ternyata gajinya lebih dikit, padahal yang di offering letter lebih gede. Terus kenapa kok beda? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus kamu pelajarin matang-matang. At least kamu udah tahu secara detail apa aja yang bakal kamu bayarkan atau dipotong perusahaan dari gajimu itu, dan berapa yang bakal masuk ke ATM-mu. Oke, itu sharing dari saya. Thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And see you next time.